Eljon dimanapun berada, saya harap semua sahabat Eljon dalam keadaan sehat semua walaupun sekarang pandeminya sedikit naik lagi nih. Nah, kembali lagi bersama saya Mario Agustian Lasut dan juga Bro Ruby Herman. Halo Bro Ruby. Halo Bro Mario, sehat Tentunya di senantiasa. acara Iya, kita nih, apa nih Bro Ruby acara kita nih? Mungkin ada yang lupa Startup nih. Gallery. Iya, Startup Gallery yang selalu memberikan narasumber dari founder-founder startup yang mungkin bisa menjadi manfaat ataupun inspirasi bagi sahabat Eljon semua. Yes, Oke, benar banget. nah, saya bawain temen nih dari Palembang lagi, Bro Ruby Herman. Mm-mm. Penasaran nggak nih? Nah, saya bawain sekarang CEO dan founder Belajaria, yaitu Bro Freddy Dermaga. Halo Bro Freddy, apa kabar? Kalau Palembang Halo, apa kabar ya? alhamdulillah baik. baik. Nah, Thank you Pak Mario, Pak Ruby. Sama-sama Pak Freddy. Sehat ya Pak? Iya Pak, alhamdulillah sehat-sehat juga. siap, Bro Freddy. Kita pengen tahu nih, sebelum kita masuk ke Belajarianya nih, pengen dong kenalan juga nih. Mungkin juga Bro Freddy mau kenalan juga sama sahabat Eljon semua. Silakan Bro Freddy, kenalan. Oke, selamat malam bagi sobat semua, sobat Eljon. Terima kasih nih sudah diundang Pak Mario, Pak Ruby. Kenalin, saya Freddy Dermaga, founder dari Belajaria. Oke. Siap. Wah, ini lagi sibuk atau gimana nih? Kita langsung tapping-tapping tadi bilang selamat malam ya. Lagi belajar. Lagi belajar tentunya ya, Bro Freddy. Ya, nggak begitu sibuk sih Pak malam ini. Jadi memang diluangkan waktu khusus untuk sobat Eljon gitu ya sih. Mantap. Oke, apa ini Belajaria nih Pak Freddy? Nah, Belajaria tuh apa? Apa Belajaria ini? Jadi supaya sahabat Eljon juga tahu dan mungkin diceritakan juga nih Bro Freddy sampai mendapatkan ilham ataupun melihat permasalahan sekitar sampai membangun Belajaria nih. Boleh di-sharing? Kalau nanyanya apa, berarti Belajario. Ya. Oke, silakan Pak Freddy. Oke, siap Pak. Jadi Belajaria merupakan sebuah Islamic edutech yang mana kita berfokus pada memudahkan setiap orang untuk dapat belajar membaca Al-Quran, belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya, dan menyempurnakan bacaannya. Nah, dari situ apa sih yang menjadi permasalahan yang ingin Belajaria coba berikan solusinya gitu ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini 80% lebih masyarakat Indonesia itu seorang Muslim gitu, beragama Islam. Namun faktanya yang ada adalah 65% dari populasi Muslim di Indonesia itu ternyata masih belum bisa nih membaca kitabnya sendiri gitu. Nah, atau belum bisa membaca. Nah, maka dari itu kita melihat nih apa sih yang menjadi penyebabnya gitu. Nah, ternyata di era yang sekarang yang mana setiap orang tuh memiliki kesibukan yang sangat padat gitu ya, sehingga bagi mereka yang pengen belajar ngaji, pengen belajar baca Al-Quran, tidak sempat nih kalau bertemu secara langsung, misalnya ke rumah, ke masjid gitu. Nah, sehingga belajar ya hadir, memberikan kesempatan buat semua orang dapat belajar ngaji, belajar Al-Quran secara online gitu. Nah, itu yang menjadi problem yang ingin belajar ya coba selesaikan melalui platform yang kita buat ini gitu. Siap. Mantap nih. Mulia sekali ya. Ya. Problem nih, dari ada kebutuhan juga. Kebutuhan. Memang se-urgent apa ya Bro Freddy ya? Maksudnya problem ini kan kalau dilihat dari sebuah startup ya, ini kan apa namanya, apalagi belajar agama gitu kan, baca Al-Quran gitu ya. Ini sepelik apa sih? Boleh nggak di-share experience-nya? Mungkin dari Bro Freddy sendiri mungkin bisa share sebelum orang-orang ini pengen tahu kan sebenarnya manfaatnya nanti jembatannya ke platform Belajaria. Oke. Nah, jadi ya di setiap agama tentunya
membaca kitabnya itu merupakan sebuah kewajiban gitu ya. Nah, di dalam Islam kitabnya ya ini Al-Quran, dan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab gitu. Nah, banyak masyarakat Islam itu yang tidak mengerti gitu membaca kitabnya sendiri, meskipun memang ada artinya, cuman apabila dibaca dalam bahasa Arabnya, nilai pahalanya gitu ya itu berbeda lah gitu, lebih gitu. Nah, sehingga ini merupakan sebuah kewajiban nih bagi setiap muslim itu bisa membaca kitabnya sendiri. Nah, melalui Belajariyah ini proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan dua cara gitu. Nah, yang pertama bisa melalui video call secara langsung, sehingga bisa dituntun secara langsung oleh si ustadz-ustadzah pengajarnya. Kemudian yang kedua, bagi yang memang memiliki waktu yang sangat sibuk gitu kan, misal hanya punya waktu malam hari saja, kemudian pas sudah sampai rumah merasa lelah, capek, maka bisa juga mereka belajar melalui video rekaman, video materi gitu. Nah, belajar Al-Quran. Jadi kalau dibilang tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran nih, keliru gitu ya, karena sudah banyak kemudahan yang ada saat ini, termasuk di Belajariyah kita memberikan kemudahan bagi setiap orang buat belajar Al-Quran gitu. Oke. Nah, ini cara Bro Freddy ini berarti aplikasi atau website atau apa nih? Kalau boleh tahu. Ya, bagi teman-teman yang mau mengakses Belajariyah atau mau mencari pengajar ngaji, saat ini bisa mendownload aplikasi Belajariyah di Play Store. Jadi di aplikasi itu teman-teman itu bisa melihat siapa pengajarnya gitu, kemudian profilnya di situ tertera, latar belakangnya, prestasinya, bahkan itu terlihat di dalam aplikasi, sehingga peserta bisa memilih juga nih, termasuk lokasi nih, kalau misalnya mau belajar secara offline pun kita sediakan. Kalau bisa satu daerah nih sama-sama di Jakarta dan daerahnya available untuk dijangkau, ya maka boleh janjian belajarnya secara langsung begitu. Tapi ketemunya di aplikasi gitu. Nah, berarti nggak cuma di Palembang bisa akses, sekarang udah bisa akses di daerah mana aja nih, Prof. Freddy? Ya, kalau secara akses untuk aplikasinya sebetulnya dari seluruh dunia gitu ya, karena ya dari negara luar juga sudah banyak nih yang belajar di melalui aplikasi Belajariyah gitu ya. Paling tidak ada 5 negara nih yang sudah belajar melalui aplikasi Belajariyah. Tapi kebanyakan itu para pekerja migran Indonesia gitu ya. Misalnya ada yang dari Amsterdam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Brunei gitu. Nah, alhamdulillah ini sudah banyak juga yang ikut dan mereka sangat merasa terbantu gitu. Karena dengan kesibukan mereka di pekerjaan mereka di sana, mereka bisa belajar dengan waktu yang fleksibel. Jadi kita tidak ada waktu khusus belajar, tapi waktunya kita ya silahkan sepakati antara pengajar dan pesertanya gitu. Jadi sangat fleksibel untuk belajarnya. Iya, gitu. apalagi beda waktu ya. Betul lah. Ada yang di Amsterdam kan beda 5 jam tuh. Nah, jadi harus didiskusikan antara si peserta dan pengajarnya tadi gitu. Misalnya nggak bisa di hari ini, ya udah hari apa nih keduanya bisa ketemu gitu kan. Nah, itu enaknya kan, jadi bisa fleksibel waktunya, bisa didiskusikan. Ya. Gitu. Ini saya lihat juga ada ujian awal, ujian akhir. Nah, ujian ini menentukan apa nih? Ya, jadi ujian awal, ujian akhir itu merupakan si pengajar bisa mendiagnosis terlebih dahulu gitu, kemampuan membaca itu sudah sampai mana. Nah, jadi kan pembelajarannya itu ada beberapa tingkatan gitu. Ada yang basic itu memang dari Iqra gitu ya. Kalau yang sudah tingkat level atas itu mereka sudah pada level yang membaca Al-Quran dengan diiringi irama. Nah, itu sudah pada level atas. Nanti peserta itu
ya si pengajarnya akan melihat terlebih dahulu nih kemampuan sudah sebatas mana gitu. Nanti akan direkomendasikan. Kayaknya cocoknya ikut yang kelas basic aja nih, karena dari hasil tesnya tadi gitu kan, ternyata harus belajar dari awal. Atau dia sudah bagus nih, ternyata boleh ikut pada pembelajaran yang tingkatnya sudah atas gitu. Jadi kurikulumnya disediakan oleh Belajaria ini ya? Ya, ada beberapa kurikulum yang kita sediakan gitu. Namun ada beberapa juga kurikulum yang kita serahkan kepada si pengajarnya gitu. Biasanya si pengajar seperti apa mengajarnya, kemudian itu bisa diterapkan ke si pesertanya gitu. Karena juga kita mengambil atau mengajak nih para pengajar itu yang mereka berasal dari pesantren-pesantren di Indonesia, sehingga biasanya sudah ada kurikulum tersendiri gitu. Ya. Oke, nah kalau soal belajarnya ini tingkatannya ada harganya tersendiri atau gimana nih? Iya, jadi untuk biaya belajarnya, kalau di belajarnya kita nyebutnya infak belajar gitu ya, dari belajarnya sebetulnya memberikan nih minimal atau batasan minimal infak belajarnya. Namun apabila si pengajar ingin menetapkan infak belajarnya lebih dari itu, kita persilahkan gitu. Nah, jadi infak belajarnya setiap pengajar itu beda-beda. Kemudian tergantung juga paketnya. Jadi kita juga sediakan ada yang paket privat, one-on-one, kemudian ada paket berdua, jadi 2 peserta belajar dengan 1 pengajar, atau paket yang ketiga 4 peserta dengan 1 pengajar. Nah, jadi kita juga sediain nih pilihan paket belajarnya gitu. Oke, saat ini udah berapa banyak nih yang udah ikutan belajar dan berapa banyak nih gurunya? Kalau untuk guru, alhamdulillah tuh sekarang sudah lebih dari 100 ya. Lebih 100 pengajar yang berasal dari seluruh Indonesia, bahkan ada juga tuh yang berasal dari Taiwan. Nah, jadi orang Indonesia yang kerja di Taiwan, namun dia juga cukup kompeten untuk mengajar, sehingga dia juga ikut dari ya. Nah, kemudian yang peserta yang sudah ikut belajar, ya sejauh ini sudah hampir 70-an gitu. Dengan 2 metode tadi nih, ada yang belajarnya lewat video call, kemudian ada yang belajarnya lewat video serial tadi gitu. Nah, sejauh ini ada 70-an lebih ya peserta yang ikut gitu. Oke, silakan Pak Mario. Oke, nah ini jadi kalau offline-nya sendiri tadi itu maksud saya itu offline-nya. Tadi kan offline, terus offline-nya udah bisa diakses di mana aja nih? Maksudnya janji ketemu gitu kan? Ataupun pengajarnya udah tersebar di daerah mana aja kalau boleh tahu? Oke. Kalau pengajarnya memang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Nah, kalaupun misalnya nanti nih si peserta pengen belajarnya secara offline, nah maka peserta tadi bisa memilih nih pengajar mana yang berada pada wilayah yang sama dengan si peserta tadi. Misalnya sama-sama di Palembang. Oke nih sama-sama di Palembang, kemudian nanti kita hubungkan, lalu mereka temu janji mau ketemu di mana gitu kan, di rumahnya atau di rumah pengajar atau di masjid atau di mana, itu bisa dilakukan. Nah, asal antara peserta dengan si pengajar tadi berada pada wilayah yang sama gitu, atau yang dapat dijangkau gitu. Itu dia. Kalau soal permodalan sendiri nih boleh sharing kan? Karena kalau permodalan ini kan isu yang kalau ditanyain ke founder pasti ketawa sendiri. Nah, boleh di-sharing nih. Permodalannya masih dari kantong sendiri atau udah dari investor?
Atau sekarang lagi open nih untuk pendanaan. Siapa tahu nih, sahabat Eljon yang nonton tertarik karena kan bisnisnya tadi tujuannya mulia banget, terus juga bantu banyak orang untuk belajar agama. Nah ini boleh di-sharing dong soal pendanaannya. Silakan. Oke. Jadi untuk pendanaan sendiri belajarnya sebetulnya kita masih bootstrap gitu ya. Jadi masih ya mengeluarkan dari kantong masing-masing gitu ya. Termasuk saat ini sudah ada juga yang berlangganan belajar. Nah, dari situ juga kita bisa putar untuk proses maintenance aplikasinya, kemudian juga marketing dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk saat ini masih dari kantong pribadi gitu masing-masing para pendirinya. Nah, kalaupun misalnya ada yang berminat gitu ya, memiliki visi yang sama dengan belajar ya kita sangat open gitu. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi visi kita ini bisa terlaksana dengan cepat, bisa terlaksana dengan gampang gitu ya, atau ya dengan adanya kemudahan dari pendanaan misalnya gitu. Nah, gitu. Jadi kita juga open nih Pak kalau misalnya ada yang memiliki visi yang sama gitu. Ya, tadi kuncinya ya, visi yang sama tadi sahabat Eljon. Oke, tahan dulu. Kita mau break dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Kita masih punya sebuah segmen kembali nanti. Sahabat Eljon jangan kemana-mana. Kita break dulu. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi Startup Gallery. Eljon, wah, bagi yang ketinggalan, thank you juga sudah yang bergabung juga sahabat Eljon. Sekarang Startup Gallery sedang kehadiran Bro Freddy Dermaga dari Belajaria. Nah, ini Bro Freddy tadi kita udah ngomongin banyak hal dari visi, terus juga dari fitur-fiturnya, tadi terus juga, wah udah sampai ke luar negeri juga ya. Udah sampai Amsterdam tuh. Ini pasti Bro Ruby pasti mau nanya-nanya nih pasti. Karena Bro Ruby ini tokoh diaspora juga, banyak kenalan sama diaspora Indonesia. Nah, masuk lagi nih, tadi udah ngomong pendanaan juga kata kuncinya membuka diri bagi yang sevisi sama Belajaria. Nah, pengen tahu juga dong nih. Nah, karena saya ini orangnya kepo banget gitu ya. Pengen tahu juga pengembangan dari Belajaria ke depannya gimana nih. Tentunya di masa-masa yang masih ya kita lihat kan masih pandemi gitu ya, walaupun berangsur pulih, tapi dari Belajaria sendiri ada planning apa ke depannya, mengembangkan fitur ataupun cara pemasarannya mau gimana gitu ya di bulan-bulan ke depan ataupun tahun-tahun ke depan. Silakan. Oke, ya. Jadi Belajaria bercita-cita ke depan kita tidak hanya sebuah platform yang memberikan kemudahan orang belajar ngaji, belajar Quran, namun juga kita ingin hadir menjadi sebuah platform edukasi keislaman yang full gitu, full pembelajaran. Nah, jadi nanti ada banyak sekali sebetulnya pembelajaran keislaman, misalnya pada bidang fikih gitu ya, hukum-hukum Islam seperti fikih pernikahan, kemudian tentang waris. Nah, itu ada sendiri pembahasan dan pembelajarannya. Nah, maka Belajaria ke depannya kita ingin menghadirkan sebuah aplikasi yang menjadi sebuah Islamic EduTech yang memberikan ke semua atau semua pembelajaran tentang Islam di satu aplikasi gitu. Nah, jadi akan menghadirkan kelas-kelas berikutnya gitu, kelas-kelas lain selain kelas Al-Quran tadi. Itu yang menjadi cita-cita kita ke depan atau pengembangan kita ke depan di kelas-kelas Belajaria. Gitu, Pak. Kalau dari strategi pemasarannya gimana nih? Iya, karena kita tahu kan Indonesia belum merata juga ya dari sisi internet ya. Infrastrukturnya maksudnya. Silakan. Betul. Ya, sejauh ini pemasaran kita ya pertama secara organik, kemudian yang kedua pakai paid gitu kan, ads. Nah, secara organik kita menyasar gitu
grup-grup di Facebook. Nah, karena kita melihat ternyata marketnya juga banyak nih di grup-grup Facebook, yang mana di grup tersebut terdapat ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya dalam satu grup, ya ini grup belajar ngaji secara online. Nah, ternyata di situ banyak nih orang-orang yang pengen belajar ngaji, kemudian kita hadirkan, kita sampaikan kabar gembira nih, kalau yang pengen belajar ngaji bisa nih lewat mencari pengajaran aplikasi Belajaria, atau juga kalau ada yang pengen belajar melalui video materi juga bisa nih di Belajaria gitu. Nah, jadi di awal memang kita secara organik kita menyasar ke grup-grup atau komunitas orang-orang belajar ngaji. Nah, kemudian juga kita secara ads-nya kita di Facebook Ads untuk saat ini. Kemudian juga kita sering mengadakan event-event juga, kayak event live bareng ustadz pengajarnya, kemudian event live juga yang membahas materi-materi seputar kelas yang ada di Belajaria. Nah, termasuk kemarin live bareng Finansialku nih, bareng Pak Maria, timnya Pak Maria gitu, bersama dengan Ustadz Deris Mono LCMA, pembinanya Belajaria waktu itu. Nah, jadi selain di live Instagram, kita juga sering mengadakan kayak kajian-kajian bulanan gitu, sehingga nanti orang-orang yang belum tahu tentang Belajaria bisa kita sosialisasikan pada event kajian tersebut. Nah, sejauh ini itu yang sudah kita lakukan nih Pak, untuk mengenalkan Belajaria ke masyarakat. Oke, jadi udah masif juga ya ke grup-grup Facebook ya. Karena itu paling works banget tuh, belusukan di grup Facebook tuh. Iya. Oke, dan juga jangan lupa kolaborasi juga tadi ya, Bro Freddy ya, kolaborasi sempat juga sama Finansialku kemarin. Thank you, Bro Freddy dari Belajaria udah mau kolaborasi sama Finansialku. Oke. Thank you juga Pak udah mau diundang nih. Iya, termasuk di sini juga nih diundang sama Bro Ruby Herman, ya kan? Iya, thank you nih, wah, sebuah kehormatan banget nih bisa diundang di Eljon TV. Ya. Oke, Bro Freddy, kalau misalkan ada yang mau kolaborasi, kerjasama, gitu, bisa hubunginnya kemana? Ke Bro Freddy ataupun ke Belajaria, mungkin silakan di-share. Iya, kita sangat terbuka sekali dengan kolaborasi dengan siapapun gitu ya. Jadi jika ada yang tertarik nih pengen kolaborasi nih, kita ya bisa di DM aja di Instagram Belajaria, ataupun bisa ya menghubungi kontak saya gitu. Ya ada juga nanti di Belajaria di customer service-nya nanti juga terhubung di admin Belajaria. Nah, jadi ya bisa juga di-download di aplikasi juga tertera juga media sosial dan sebagainya, gitu Pak. Oke, nah ini pertanyaan pamungkas nih biasanya di setiap startup gelar itu. Cepet amat Pak, udah pamungkas ya. Nggak berasa ya. To the bone gitu ya. Itu 5 tips bagi pengusaha pemula, Bro Freddy Dermaga, untuk sahabat Eljon. Nah, silakan. Oke, harus 5 nih Pak ya? 10 boleh. 10 boleh juga. 10 boleh. 10 ada. Ya. Oke, kalau dari saya sendiri nih yang saya terapkan, dan juga ya ini dari para mentor-mentor juga nih, termasuk dari Pak Mario nih, mentor saya juga nih. Nah, hal yang utama sih yang saya lihat adalah dalam ya dari pengalaman orang-orang yang sudah berhasil gitu ya mengembangkan bisnisnya atau startupnya adalah adanya konsistensi gitu, karena memang tantangannya ya tergelincir sedikit atau terpleset sedikit
kemudian ya nggak mau bangkit lagi gitu kan. Nah, dan hal itu hal yang sangat lumrah saat kita sedang merintis sesuatu. Nah, maka konsisten dalam membangun apa yang sudah menjadi kepercayaan kita gitu kan, bahwa ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang impactful gitu, maka kita harus perjuangkan dengan konsisten gitu. Kemudian berikutnya adalah ya kita jangan menutup diri gitu. Dalam artian kita harus terus ya mengupgrade diri, terus belajar dari banyak orang gitu ya, belajar dari berbagai hal sehingga kita mendapatkan insight baru, kita bisa mendapatkan kritik dan saran, masukan yang kiranya itu bisa membantu pengembangan di usaha kita gitu. Oke. Kemudian tidak kalah penting juga adalah kita harus benar-benar meyakini nih bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar gitu ya, sehingga kalau kita merasa bahwa yang kita lakukan ini benar, maka ada rasa yang sayang gitu kalau misalnya kita berhenti di tengah jalan misalnya kan. Kalau kita yakin ini sesuatu yang memberikan dampak yang baik bagi banyak orang, maka kita akan terus terus bergerak gitu, berjalan di kondisi apapun gitu, sesudah apapun kondisinya kita akan terus bangkit dan mencari solusi dari persoalan yang timbul gitu. Ya mungkin itu aja nih Pak, mungkin dari Pak Mario dan Pak Rudin nih yang mungkin lebih expert nih. Nggak apa-apa kan, namanya kita Startup Gallery ini memang sengaja biar founder-foundernya juga sharing juga nih, karena perjalanan, kesulitan ataupun rintangan, tantangan, wah udah kayak Kerasakti ya. Itu kan beda-beda, jadi makanya kita pengen denger juga pandangannya dari founder yang kita undang. Nah, sebelum berakhir, ada nggak nih closing statement dari Freddy Dermaga dari Belajaria nih, startup asli Palembang juga, yang tadi tujuannya wah udah banyak banget ya, ngelihat problem gitu ya, terus dieksekusi pakai digital juga, dan menyasarnya adalah market yang memang mayoritas di Indonesia. Nah, silakan Bro Freddy, closing statement-nya. Oke, thank you Pak Mario, Pak Ruby. Ya, closing statement dari saya adalah ini termasuk juga motivasi buat saya juga nih. Dalam kita membangun sesuatu gitu ya, maka pertama kita harus memang meyakini itu dan sudah mengetahui bahwa itu sesuatu yang benar, maka ya kita harus konsisten melakukannya. Kemudian apapun rintangan yang dihadapi itu hal yang sangat wajar dan itu harus dicarikan solusinya dari setiap persoalan yang muncul gitu. Jadi ya buat para founder-founder startup nih yang baru-baru mulai nih kayak saya gitu ya, ya problem yang timbul itu akan menjadikan kita semakin kuat dan semakin menjadikan kita untuk bergairah belajar terus dari siapapun dan kapanpun gitu. Gitu nih Pak. Siap. Dan jangan lupa dong, terakhirnya harus ngomong, jangan lupa unduh aplikasi Belajaria. Oke, nah tentunya tidak kalah penting juga nih teman-teman. Ya, jangan lupa nih Belajaria sudah hadir di Play Store, maka teman-teman harus nih download aplikasi Belajaria supaya bisa ikut belajar ngaji juga, supaya ikut bersama-sama nih belajar bersama di Belajaria. Thank you. Iya, Bro Ruby silakan dibungkus. Wah, mantap. Oh iya, kalau yang unduh saat ini dapat apa nih? Ada promo-promo nggak atau gimmick-gimmick? Silakan. Iya, betul. Jadi saat ini nih di aplikasi Belajaria kita lagi ada potongan biaya pendaftaran gitu ya. Gunakan kode BLJRH. Nah, dan itu tertera di aplikasi Belajaria. Jadi silakan teman-teman unduh untuk mendapatkan potongan 50% biaya pendaftaran. Gitu. Iya, BLJRH ya. Iya. Ya, kirain Ruby keren gitu kode promo. Oke, thank you so much Pak Freddy. Bu Freddy, thank you so much. Sukses buat Belajaria, all the best. Tentunya punya nilai value yang luar biasa terhadap bangsa ini. Oke. Oke, sampai jumpa.
Sampai jumpa sahabat Eljon, tentunya seru banget bincang-bincang bagaimana strategi, bagaimana juga memecahkan masalah, dan terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa untuk tonton terus acara-acara di Eljon TV dan nantikan program Startup Gallery bersama saya Ruby Herman dan juga ada Bro Mario Agustian Nasut yang selalu bikin kangen. Bikin kangen. Terima kasih sahabat Eljon, sampai jumpa. Terima kasih Pak Freddy. Yo, terima kasih Terima Bro kasih Freddy. Pak Ruby, Pak Mario, thank you. Ya, thank you.